wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pro perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jurang Fadli. Saya Fuad Ramadan. Nama saya Farika Hidayat Rahman sebagai orang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim Kontra. Saya sebagai orang pertama. Nama saya Zulkifli Samuana. Saya dari tim Kontra. Sebagai orang kedua bernama Usmati Putri Demianti. Saya dari Kontra bernama Daniel Ramadhan sebagai orang ketiga. Kami dari tim Pro berpendapat bahwa pentingnya membawa sepeda motor ke sekolah tanpa mempunyai SIM. Kami menyimpulkan dari setiap peristiwa yang ada, kami berpendapat bahwa pentingnya membawa sepeda motor ke sekolah tanpa mempunyai SIM. Yang pertama, satu, angkutan umum, rekaman. Saya sering melihat bahwa pelajar jika menaiki angkutan umum pasti ada yang namanya preman. Seperti di Metro Mini dan Kopaja. Preman tersebut pastinya akan meminta uang dengan kasar. Jika pelajar tersebut tidak mengasih uang, pastinya preman tersebut akan kesal atau marah. Dengan demikian, pastinya akan terjadi pemukulan. Maka dari itu pelajar nekat untuk membawa motor ke sekolah tanpa mempunyai SIM. Terus yang kedua, hematnya waktu di perjalanan. Saya sering melihat pelajar yang terlambat datang ke sekolah dengan menaiki angkutan umum. Seperti yang saya simpulkan, pelajar banyak yang terlambat jika menaiki angkutan umum. Dikarenakan angkutan umum itu kan banyak yang menunggu menumpangnya di tengah jalan. Terus supir yang suka membeli misalkan rokok. Nah, terus itu penumpangnya itu bikin resah dan penumpang kan waktunya itu akan terlalu siap. Makasih. Menurut tim Kontra, tidak setuju dengan adanya siswa yang membawa motor ke sekolah. Karena siswa belum memiliki SIM, siswa yang belum memiliki SIM itu dilarang kelas oleh pemerintah. Namun siswa tersebut masih membawa motor. Oleh karena itu, siswa harus diberi sanksi oleh pihak sekolah karena dapat membuat siswa itu dalam keadaan bahaya. Pada dasarnya, penggunaan sepeda motor hanya diberikan kepada seorang yang telah memiliki SIM berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Setidaknya sudah 30% dari pengguna sepeda motor di Indonesia adalah seorang pelajar. Dalam hal siswa yang menaiki sepeda motor ke sekolah tanpa memiliki SIM, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Riwanto mengatakan, menghimbau pihak sekolah atau orang tua akan membina putra-putrinya yang belum cukup umur agar tidak membawa motor ke sekolah. Sekolah diharapkan juga berani memberikan sanksi keras bagi siswa di bawah umur yang masih membawa motor. Dan juga menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalanan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan dan denda sebesar 1 juta. Pidana kurungan paling lama 4 bulan
dan denda 1 juta. Oleh kami dari tim Pro tidak setuju dengan pendapat dari Divisi Pengelola. Menurut kami, siswa atau siswi yang mengendarai motor tanpa membawa SIM itu mempunyai alasan dan tujuan masing-masing. Salah satu tujuannya adalah dengan menghemat waktu. Jadi siswa atau siswi yang berangkat sekolah tidak perlu menunggu angkutan umum bersama-lama di halte. Itu akan mengakibatkan siswa-siswi itu akan telat sampai ke sekolah karena menunggu bis angkutan umum. Apalagi kalau di perjalanan itu ada kemacetan dan segala macam. Terus yang kedua, membawa motor ke sekolah itu sebenarnya mengirit waktu. Kita tidak membayar angkutan umum pulang pergi. Sekarang aja angkutan umum untuk bagi pelajar 2.000. Kalau pulang pergi kita berarti menghabiskan uang sebesar 4.000 untuk membayar angkutan umum, dan sedangkan kita membayar parkir cuma 3.000. Jadi lumayan 1.000 itu buat beli air. Terus yang ketiga adalah dengan mengendarai motor sekolah, pelajar, siswa atau siswi tidak merepotkan orang tua. Jadi orang tua tuh tidak perlu lagi mengantar atau menjemput. Kasihan orang tua udah bekerja, terus suruh ngantar, suruh jemput. Apalagi siswa siswi pelajar yang pulangnya agak malam. Jadi kasihan orang tua ya kan, masuk kalau udah bekerja suruh jemput. Terus kita Kami dari tim kontra akan menyanggah tim pro. Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang yang ingin mengendarai sepeda motor diharuskan mempunyai SIM, surat izin mengemudi. SIM itu tersebut berumur paling rendah 17 tahun. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 Ayat 2. Artinya, bagi para pelajar yang masih di bawah 17 tahun dilarang mengendarai sepeda motor. Menurut penelitian juga, umur di bawah 17 tahun psikologisnya masih tidak teratur, belum dapat menahan emosi, berpikir matang, dan masih sedikit ceroboh. Jika kita lihat, adanya siswa yang membawa kendaraan bermotor membuat angka kemacetan menambah di Jakarta. Belum lagi juga dapat menambahnya polusi udara yang semakin hari semakin bertambah parah di Jakarta. Menurut peribahasa, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, untuk menghindari segala persoalan atau permasalahan yang terjadi, lebih baik mencari sesuatu yang aman. Pelajar yang mengendarai motor ke sekolah bisa saja mengalami hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang umum terjadi. Ketika hal itu terjadi, tentu akan merugikan beberapa pihak. Contohnya, orang tua pelajar dan pelajar itu sendiri. Ketika melakukan penjagaan ketat di beberapa jalur perjalanan, PHK Polsek yang bertugas akan menahan siapa saja yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, termasuk para pelajar yang masih di bawah umur. Meski tidak memiliki SIM, para pelajar masih nekat membawa kendaraan sepeda motor ke sekolah. Salah satu alasan utamanya adalah karena rendahnya tingkat keamanan kendaraan umum. Dampak positifnya yaitu dengan membawa motor ke sekolah, pelajar bisa menghemat waktu dari perjalanan
Yang merokok akan mengeluarkan asap rokok. Membawa motor ke sekolah bisa menghemat uang saku karena tidak memakan biaya untuk membayar angkutan umum. Dengan mengendarai sekolah juga, pelajar tidak Saya akan menyangka tim pro. Menurut tim kontra, pelajar tidak diperbolehkan membawa kendaraan ke sekolah. Pada umumnya, remaja yang masih di bawah umur masih memiliki psikolog yang tidak memenuhi syarat. Pelajar masih memiliki psikis yang berubah-ubah. Itu bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Kurangnya perhatian dan kewaspadaan menjadi masalah yang utama. Kebanyakan orang tua memberikan kebebasan terhadap anaknya dengan memberikan fasilitas kendaraan untuk anaknya. Alasannya agar lebih cepat sampai ke sekolah. Secara tidak langsung, orang tua itu akan berdampak negatif bagi keselamatan anaknya. Pelajar akan kebut-kebutan jika ia terlambat. Jika ia tidak berhati-hati, maka akan terjadi kecelakaan dengan pengemudi lainnya. Memang awalnya tidak berdampak, namun lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Pelajar yang keseringan akan berinisiatif membuat geng motor dengan teman sekolahnya yang mengemudikan kendaraannya tidak tertib. Atau yang lebih parah, bisa mengganggu konsentrasi belajar karena lebih memilih naik motor dengan teman-temannya. Kebiasaan melanggar lalu lintas akan berdampak pada kebiasaan. Pada pelajar menjadi bersikap tidak tertib, tidak tahu aturan, dan akan melanggar peraturan lainnya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pelajar membawa kendaraan adalah pelajar menjadi tidak ingat waktu. Kesimpulannya yaitu karena angkutan umum tidak nyaman. Lebih nyaman naik motor dibanding angkutan umum, karena angkutan umum itu tidak menunggu banyak siswa bisa lebih dengan menunggu angkutan umum di halte bisa mengakibatkan siswa akan terlambat sekolah. Kami tim kontra menyimpulkan pelajar tidak boleh membawa kendaraan ke sekolahan agar tidak mengganggu keselamatan orang lain atau dirinya sendiri.